Dengan izin Allah sekali lagi, dia datang ke saya sambil senyum-senyum. Wah, sembuh ini pasien ini ya. Saya cek, ternyata benar sembuh. Kok bisa? Ternyata ada sebuah penelitian cukup menarik bahwa wanita, mohon maaf ini wanita, di pagi hari susah tersenyum. Salah satu pola hidup Nabi ini nih. Ini senyum nih. Saya tertarik nih dengan senyum nih. Ketika saya praktek, saya membaca sebuah jurnal keren. Jurnalnya itu tentang terapi senyum. Ya, kebenaran saya pakai terapi senyum ini ke pasien. Pernah ada satu kasus yang datang ke saya itu kepala pas pampres, Bu, Pak. Sakit darah tinggi, stres tuh. Ya kan? Stresnya kenapa? Dia datang ke saya, Dok, kata dokter saya sakit darah tinggi dan harus minum obat seumur hidup, Dok, dan saya bosan. Gimana nih solusinya, Dok? Sampai kapan, Pak? Sampai dikapanin, Dok? Kata dia begitu, saking lamanya itu. Terus Bapak pengen apa? Saya dengar dokter bisa ngobatin pakai obat, tanpa obat. Ya sudah, Pak, kita coba deh. Pada waktu saya mencoba, coba deh, Pak, kaptropil kita stop. Saya nekat tuh. Saya coba timun, seledri, bawang putih, pisang raja, kurma. Coba, Pak, pakai ini, berespon nggak? Kontrol 1 minggu. Apa yang terjadi? Minggu depan dia kontrol, marah-marah. Gimana sih, Dok? Tensi malah tambah naik, bukannya turun. Waduh, berarti nggak berespon nih. Yaudah, Pak, kita naikin dosis. Akhirnya saya naikin tuh, timun dibanyakin, seledri dibanyakin, kurma dibanyakin, pisang raja dibanyakin. Dalam hati belenger-belenger nih orang. Ya, kontrol lagi minggu depan. Apa yang terjadi minggu depan? Tidak ada perubahan juga. Wah, stresnya ini. Saya akhirnya bilang ke Bapak itu, kayaknya nggak berespon nih, Pak. Udah deh, Pak, saya berpikir balik ke kaptopril aja deh, Pak. Pakai alami nggak berespon. Tapi jujur, Dok, saya bosen, ada nggak cara lain? Nah, kebetulan saya baru membaca sebuah jurnal cukup menarik tadi tentang terapi senyum. Saya bilang ke Bapak itu, Pak, kita coba deh, Pak, kalau memang Bapak bosan. Sampai sekali lagi, Pak, saya belum pernah mencoba cara ini. Kalau Bapak mau, Bapak adalah pasien pertama saya. Ini kasus ini cukup menarik, saya ceritakan berulang-ulang. Ya sudah, Dok, apa obatnya? Ya udah, Pak, kita coba ikhtiarkan ini selama 2 minggu. Kalau sembuh Bapak berarti nggak usah ketemu saya lagi, tapi kalau nggak sembuh balik ke kaptopril. Baik, Dok, apa pengobatannya? Baik, tapi tolong jangan saya bilang dokter gila ya. Ya, siap, Dok. Apa obatnya, Dok? Ini saya juga bingung nih, bisa apa enggak, tapi ini kasus pertama saya. Ya sudah, Pak, kita coba. Tolong Bapak senyum sehari 20 kali, dan setiap kali senyum minimal 20 detik. Gila ini kali dokter ini bukan dikasih obat, cuman senyum doang. Udah, Pak, coba. Kalau sembuh, tolong ketemu saya lagi, tapi kalau enggak sembuh, udah balik kaptopril. 2 minggu. Saya juga nggak tahu bisa apa enggak, tapi kalau enggak saya coba, saya nggak tahu. Apa yang terjadi setelah 2 minggu? Nah, ini yang cukup menarik. Dengan izin Allah sekali lagi, dia datang ke saya sambil senyum-senyum. Wah, sembuh ini pasien ini ya. Saya cek, ternyata benar sembuh. Kok bisa gitu loh. Nah, akhirnya Bapak itu datang menemui saya lagi. Ya, Dok, alhamdulillah, Dok, kok bisa turun gitu kan. Memang apa hubungannya? Sampai-sampai ajudannya aja datang menemui saya secara khusus loh habis praktek itu. Dok, itu Bapak diapain? Emang kenapa? Sekarang berubah. Berubah gimana maksudnya? Biasanya upacara marah-marah, sekarang senyum-senyum. Baca koran, senyum-senyum. Bengong sedikit, senyum-senyum. Itu kok Bapak berubah? Ya, itulah pengobatannya, saya bilang. Karena ada sebuah penelitian ini menarik nih. Orang yang senyum sehari 20 kali dengan durasi 20 detik, maka otak akan mengeluarkan zat yang namanya beta endorfin. Apa itu beta endorfin? Zat yang bikin pembuluh darah melebar. Sehingga dia bisa tercegah dari hipertensi. Dan alhamdulillah Bapak itu sekarang mulai rajin senyum. Jadi silakan yang pengen mengontrol tensinya dengan senyum. Timbul pertanyaan, buktinya, Dok, tetangga saya senyum-senyum stroke juga. Gitu ya. Berarti senyumnya nggak ikhlas, saya bilang. Ngelihat orang melarat, senyum-senyum. Ngelihat orang susah, lebar senyumnya. Ini yang tidak berespon. Jadi yang berespon itu adalah senyum dari hati, ikhlas karena Allah, dan tidak boleh dirapel. Dok, 20 kali kali 20 detik, boleh nggak, Dok, senyum 400 detik sekaligus? Kering gigi itu.
Jadi yang benar itu senyum itu intermiten. Nah ternyata ada penelitian cukup menarik juga. Senyum itu ternyata banyak aspek manfaatnya. Termasuk di dalamnya ada satu kasus, saya pernah kedatangan seorang nenek-nenek susah buang air besar. Jadi dia tergantung dengan dulkolak. Stres tuh nenek-nenek. Datang ke saya, yaudah nek kita coba nek. Dulkolak stop, tapi tolong nek makan sayur setiap hari, pepaya setiap hari, sehari 1 buah kalau perlu, minum cukup, saya bilang. Coba nek kontrol minggu depan, apa yang terjadi? Dahsyat sekali. Nenek itu datang ke saya, dok, alhamdulillah dok, sekarang saya lancar buang air besarnya dan tidak tergantung dengan dulkolak. Tapi apa hubungannya dok, orang susah buang air besar dengan senyum? Wah, cerdas nenek. Ternyata ada sebuah penelitian cukup menarik bahwa wanita, mohon maaf ini wanita, di pagi hari susah tersenyum. Benar apa enggak sih Bu? Ini penelitian loh Bu ya, saya nggak tahu nih Bu ya. Dampaknya orang yang susah tersenyum stres tuh biasanya. Ketika stres apa yang terjadi? Peristaltik usus melambat. Ini yang bikin susah buang air besar. Maka itu cara yang terbaik untuk memperlancar buang air besar, senyumlah di pagi hari. Jangan stres di pagi hari. Berarti mulai sekarang ibu-ibu kalau lancar buang air besar syaratnya harus senyum. Gitu ya.